Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridwan. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang ilmu saya, yaitu algoritma dan notasinya untuk program Java tentunya. Langsung saja, materi kali ini yaitu notasi algoritma. Dari kata notasi algoritma kita ambil notasi. Notasi adalah cara penulisan suatu hal tertentu supaya hal itu bisa mudah kita ingat. Sedangkan algoritma adalah urutan langkah-langkah yang logis untuk menyelesaikan suatu masalah besar. Atau secara biasalah, ketika kita punya suatu masalah, maka kita harus bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan langkah-langkah yang logis. Jadi, notasi algoritma bisa kita sebut sebagai suatu cara penulisan langkah-langkah untuk kita memecahkan masalah secara logis dan jelas. Algoritma memiliki ciri-ciri, yaitu algoritma mempunyai awal dan akhir. Setiap langkah harus definisikan dengan tepat sehingga tidak memiliki arti yang ganda atau ambigu, dan memiliki masukan, input atau kondisi awal, memiliki keluaran output atau kondisi akhir. Dan algoritma harus efektif dan benar-benar bisa digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Macam-macam algoritma untuk sementara ini ada 3, yaitu bahasa natural, pseudocode, dan flowchart. Dan bahasa natural adalah, dengan bahasa natural ini deskripsi setiap langkah dijelaskan dengan bahasa yang jelas. Notasi ini cocok untuk algoritma yang pendek, namun untuk algoritma yang besar, notasi ini jelas tidak efektif. Selain itu, pengonversian notasi algoritma ke notasi bahasa pemrograman cenderung relatif sukar. Selanjutnya, pseudocode adalah deskripsi tingkat tinggi, informal, ringkas dari algoritma pemrograman komputer yang menggunakan konversi struktural dari suatu bahasa pemrograman yang ditujukan untuk dibaca oleh manusia, bukan oleh mesin. Selanjutnya, flowchart atau biasa disebut juga diagram alir, merupakan sebuah diagram dengan simbol-simbol grafis yang menyatakan aliran algoritma atau proses penampilan langkah-langkah yang disimbolkan dalam bentuk kotak atau bentuk lainnya, beserta urutan dengan menghubungkan masing-masing simbol dengan sebuah garis atau arah panah sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya kita langsung praktekkan, yaitu bahasa natural. Ini program untuk menentukan bilangan ganjil atau genap. Langkah pertama yaitu baca bilangan X. Apabila bilangan X habis dibagi 2, maka bilangan X adalah genap. Jika tidak, maka bilangan X adalah ganjil. Dan cetak X. Selanjutnya bahasa pseudocode. Sama program mencari ganjil atau genap. Sebelumnya kita deklarasikan bahwa X adalah bilangan yang ditentukan. Selanjutnya deskripsi. Yang pertama, baca X. Maka kedua, jika X sama dibagi di modulo 2 sama dengan 0, maka X adalah genap. Jika tidak, X adalah ganjil. Dan cetak X. Selanjutnya flowchart. Yang pertama, kita menggunakan simbol oval, yaitu terminator. Ini digunakan untuk awalan dan akhiran. Selanjutnya line, disebut juga flow line. Ini digunakan untuk menyambungkan dari simbol satu ke simbol lainnya. Selanjutnya jejer genjang. Ini digunakan untuk input atau output. Selanjutnya persegi panjang atau disebut juga proses. Ini digunakan untuk proses, ya, untuk menghitung, membandingkan, dan lain sebagainya. Dan belah ketupat ini disebut juga decius dan digunakan untuk percabangan. Sebenarnya masih banyak bentuk simbol-simbol yang lain untuk flowchart, tapi untuk program saya ini, yaitu mencari bilangan genap atau ganjil, itu cukup digunakan yang ini aja. Oke, langsung saja kita praktekkan. Yang pertama, start. Lalu
baca X. Setelah itu cabangkan, itu dibandingkan, maksudnya itu dikasih ketetapan bila X dibagi 2 hasilnya 0, maka jika iya maka X adalah genap, jika tidak maka X sama dengan ganjil. Lalu cetak X, karena tadi yang hasilnya iya genap, maka cetak X dan finish dan selesai. Ya, mungkin cukup itu saja untuk materi algoritma ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.